Welcome back to my channel Novel by Maria Handayani. Part 2. Hari ini hari pertama Violet bekerja di perusahaan ayahnya. Violet yang sudah rapi langsung menuju meja makan. Violet melihat Kinan yang sedang meminum kopinya. Violet menghampiri Kinan. Kemudian Violet mencium pipi Kinan. "Pagi, Tiger." Kinan melihat ke arah Violet. "Pagi, Bunny." "Dad sama Mam belum bangun?" tanya Violet. "Belum, lo yakin mau kerja? Lo gak mau lanjutin S2 saja?" Violet menggeleng pelan, kemudian Violet menjawab, "Vi yakin, Kak Kinan gak usah khawatir. Vi bisa jaga diri Vi sendiri." Kinan membuang nafasnya dengan berat. "Dasar keras kepala," ucap Kinan. "Udah, Kak Kinan jangan pusing-pusing terus mikirin Violet. Violet bisa jaga diri. Mending sekarang kita kerjain Mami sama Dedi yuk." "Gak mau," ucap Kinan. Kak Ki payah. Kalau gitu Vi aja yang ngerjain Mami dan Dedi." Kamu mau kerjain siapa?" tanya Kendrick. Violet langsung menutup mulutnya dan melihat ke belakangnya. Sudah ada Kendrick dan juga Janice. Violet melihat ke arah Kinan dengan tatapan protes. "Kak Kinan kenapa gak bilang kalau Mami and Daddy sudah ada di sini?" "Lo yang gak nanya," ucap Kinan memakan rotinya. Violet dengan kesal memukul lengan Kinan. "Kak Ki nyebelin." Janice langsung menjewer telinga Violet. Aduh, Mam sakit. "Kenapa Vi dijewer?" tanya Violet. "Siapa suruh kamu berdiat ngerjain Mami and Daddy? Emang enak?" ucap Janice. "Ampun deh Mam, ampun sakit," ucap Violet memelas. "Sudah Janice, kasihan Vi, nanti telinganya merah di hari pertama dia kerja," ucap Kendrick menengahi Violet serta Janice. Janice pun melepaskan jewerannya. "Awas kamu kalau nakal lagi," ucap Janice. Violet memanyunkan bibirnya sambil mengelus telinganya. Violet mengambil sepotong roti tawar dan menggigitnya. Lalu Violet mengambil tas kerjanya. "Bye hot dad, Tiger, and sexy Mom." Violet langsung melarikan diri. Lalu Janice serta Kendrick berteriak, "Violet!" Violet tertawa sambil berlari. Saat di depan, Violet tidak melihat supirnya. Violet langsung menghampiri salah satu petugas di sana. "Pak Aden mana, Pak?" Petugas yang bernama Agus langsung menjawab, "Pak Aden lagi pulang kampung, Non." "Bukannya Pak Aden sudah izin ya?" tanya Pak Agus. "Oh iya, lupa. Kalau Pak Aden lagi izin pulang kampung." "Terus siapa yang antar Vi ke kantor dong?" tanya Violet. "Minta tolong Mas Kinan saja, Non." "Maunya sih gitu. Tapi kalau orang kantor lihat kaki anterin Vi ke kantor, nanti ketahuan dong jati diri Vi." Pak Agus melihat Violet dengan bingung. "Maksudnya Non?" Violet langsung menggelengkan kepalanya. Kemudian Violet mengeluarkan HP-nya dan memesan taksi online. Tidak lama kemudian taksi online datang dan Violet langsung naik ke taksi itu. Sesampainya Violet di kantor, Violet langsung beralih ke ruangan manajer. "Duh, udah mau telat lagi. Gue mesti buru-buru," ucap Violet melihat jam tangannya. Violet terus berlari hingga dia sampai di ruangan manajer. Violet tidak sengaja menabrak seorang pria. Tas Violet terjatuh, dan pria itu membantu mengambil tas Violet. Pria itu memberikan tas itu kepada Violet. "Makasih dan maaf karena gue udah nabrak lu," ucap Violet. "Gak apa-apa, lo gak luka?" tanya pria itu. "Gak kok," ucap Violet. "Ya udah kalau gitu, gue masuk dulu." Violet melihat ke ruangan yang ditunjuk pria itu. Kemudian Violet bertanya, "Lo mau masuk ke ruangan ini juga?" "Iya," jawab pria itu. Kemudian pria itu mengetuk pintu ruangan manajer. Dan dari dalam terdengar,
masuk. Kemudian pria itu masuk dan Violet mengikuti dari belakang. Selamat pagi Pak, sapa pria itu. Selamat pagi Pak, sapa Violet. Pagi, silakan duduk, ucap manajer yang bernama Daus. Violet dan pria itu duduk di depan Daus. Daus melihat berkasnya. Kemudian Daus melihat ke arah Violet serta Raymond. Kalian anak baru yang akan mulai kerja hari ini. Violet dan Raymond. Iya Pak, kenalin nama saya Violet, jawab Violet. Betul, saya Raymond, ucap Raymond. Violet melihat pria itu dari atas sampai bawah. Oh, jadi dia anak baru. Laki, gue bakal ada teman, ucap Violet dalam hati. Kemudian Daus menelpon seseorang. Ke ruangan saya sekarang, ucap Daus menutup teleponnya. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan. Daus menyuruh orang itu masuk. Kemudian pintu terbuka dan Violet melihat seorang wanita berpakaian minim dan ketat masuk ke dalam ruangan Daus. Buset, ini masih di kantor kan? Tanya Violet dalam hati. Violet melihat Daus yang menatap wanita itu dengan tatapan sayu. Violet seketika langsung merinding. Ih, amit-amit dah, ucap Violet dalam hati. Violet melihat ke arah Raymond. Raymond sama sekali tidak menatap wanita itu. Dan Raymond duduk tegap sambil melihat Daus. Farah, antar mereka ke tempat duduk mereka dan beritahu tugas mereka, ucap Daus. Baik Pak, ucap Farah dengan centil. Kalau gitu kalian bisa keluar sekarang dan memperkenalkan diri kalian, ucap Daus. Baik Pak, terima kasih, ucap Violet dan Raymond bersamaan. Mereka keluar dan Farah menunjukkan meja kerja mereka. Violet duduk bersebelahan dengan Raymond. Kemudian Farah berkata, tugas kalian sudah ada di depan meja. Kerjain semuanya sampai selesai hari ini juga, perintah Farah. Baiklah, jawab Raymond serta Violet bersamaan. Kemudian Farah melangkur pundak Raymond. Lo kalau nggak ngerti bisa nanya ke gue. Meja gue di dekat ruangan Pak Daus kok, ucap Farah dengan centil. Raymond melepaskan rangkulan Farah. Makasih tawarannya, ucap Raymond dengan dingin. Violet melihat ke arah Raymond dengan bingung. Ini cowok aneh banget, dikasih ikan asin malah nolak. Fix ini cowok pasti demen sama laki, ucap Violet dalam hati. Kemudian Farah menjadi salah tingkah. Kalau gitu kalian boleh mulai memperkenalkan diri dan mulai bekerja, ucap Farah. Violet yang pertama kali memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, nama gue Violet dan kalian bisa manggil gue V. Salam kenal dan mohon bimbingannya, ucap Violet. Salam kenal juga, ucap semua pegawai yang ada di sana. Kemudian Raymond memperkenalkan dirinya. Gue Raymond, salam kenal dan mohon bimbingannya. Salam kenal juga Raymond. Kemudian Farah berkata, kalian lanjut kerja sana. Dan buat Raymond serta Violet, silahkan dimulai kerjaannya. Kerja yang benar, ucap Farah dengan tegas. Baik, jawab Violet serta Raymond bersamaan. Kemudian Farah berjalan pergi. Violet serta Raymond mulai duduk dan membuka berkas di depan mejanya. Violet dan Raymond mulai bekerja. Setelah mereka selesai bekerja dan waktunya istirahat makan siang, Violet melihat ke arah Raymond. Raymond sedang membereskan mejanya. Raymond, kita pergi cari makan yuk, ajak Violet. Heh, anak baru, panggil Amarah. Violet serta Raymond melihat ke arah Amarah. Pergi beliin gua makan siang di restoran sebelah. Beliin gua set lengkap yang C dan sekalian beliin gue Starbucks, perintah Amarah. Gue juga sama, sekalian kerjain tugas ini. Dan kasih gue setengah jam lagi, ucap Vina. Tapi, ucapan Violet dipotong oleh Vina. Gak ada tapi-tapian, buruan sana kerjain tugas lu, ucap Vina dengan tegas. Sabar Vi, sabar, ucap Violet dalam hati.
Gue juga nitip sandwich sama kopi mix match, ucap Kevin. Yang lain mulai menitip pesanan mereka kepada Violet. Kita cuma berdua, dan kalian yang nitip banyak banget. Apa nggak sebaiknya salah satu dari kalian bantuin kita? Tanya Violet. Heh, lo itu anak baru, jadi jangan ngebantah kata senior deh, ucap Vina dengan sebal. Kita ini pegawai kantor sini, bukan tukang delivery makanan. Kalau lo mau pesan makanan, kalian bisa pesan online. Tugas kantor juga kalau mau suruh gue atau Violet selesain, kita bakal selesain. Tapi setelah istirahat selesai, ucap Raymond. Belagu banget lo jadi orang, ucap Kevin dengan sebal. Gue bukan belagu, tapi kalian yang keterlaluan, ucap Raymond ketus. Raymond menarik tangan Violet dan pergi dari sana. Violet bernapas lega. Kemudian Violet melihat ke arah Raymond dan berkata, makasih Raymond, berkat lo, gue bisa lolos dari mereka, ucap Violet. Lo gak perlu nurutin apa yang mereka mau. Semakin lo nurut dan takut, maka mereka akan semakin bertindak sesuka hati mereka, ucap Raymond. Gue udah nolak, tapi mereka lebih galak. Gue gak nyangka dunia kerja seperti ini. Gue pikir gue bakal dapet teman baru, ternyata malah kebalikannya. Lo masih belum lihat semuanya. Dunia kerja itu keras, dan lo mesti cepat beradaptasi, atau lo bakal diinjak terus, ucap Raymond. Kata-kata lo hampir mirip sama Kak Kinan, ucap Violet dengan tidak semangat. Raymond terdiam dan melihat Violet. Seenggaknya di sini gue bisa dapat teman baru untuk merayakan hari pertama kita kerja hari ini. Gue traktir lo makan yuk, ucap Violet. Gak usah Violet, tolak Raymond. Gue gak terima penolakan, yuk buruan jalan, ucap Violet menarik tangan Raymond. Violet membawa Raymond makan di restoran depan kantor. Gue boleh manggil lu Ray, biar enak manggilnya, tanya Violet. Boleh, ucap Raymond mengangguk. Violet tersenyum dan mulai mengobrol sambil makan. Raymond mendengarkan cerita Violet, dan sesekali Raymond menjawab pertanyaan Violet. Selesai makan, Violet serta Raymond kembali ke kantor. Saat di dalam kantor, beberapa pegawai tidak mau melihat Violet ataupun Raymond. Beberapa pegawai menghampiri Raymond serta Violet. Mereka meminta maaf sekaligus memperkenalkan diri. Saat jam pulang kantor, semua karyawan langsung bergegas pulang. Violet masih sibuk dengan berkas-berkas miliknya. Lo belum pulang? Tanya Raymond. Mau sih, tapi gue masih bingung sama laporan ini. Ini gue yang salah atau memang ada yang aneh? Ucap Violet melihat berkas di tangannya. Coba sini gue lihat, ucap Raymond. Violet memperlihatkan berkas-berkas itu ke Raymond. Raymond mulai membaca berkas-berkas itu. Loh, ini kan berkas yang mestinya dikerjain Vina. Kenapa ada sama lo? Tanya Raymond. Iya, dia suruh gue yang kerjain, jawab Violet. Harusnya lo nolak dia. Raymond kembali membaca isi berkas itu. Tidak lama kemudian Raymond menutup berkas itu. Kayaknya ada yang salah sama laporannya. Lo coba tanya saja ke Pak Daus nanti. Ada yang aneh. Hampir semua data uang yang keluar gak sesuai dengan yang didata. Pemasukan uang juga semakin lama semakin turun, tapi uang selalu keluar. Untuk beli sesuatu ada saja uang yang keluar, ucap Violet dalam hati. Vi, panggil Raymond. Ya, masih ada yang lo gak ngerti, tanya Raymond. Iya, tapi lo gak perlu khawatir. Gue bisa cari tahu sendiri. Lo pulang dulu saja, ucap Violet. Violet berdiri dari duduknya dan pergi ke ruang arsip. Raymond melihat kepergian Violet dengan bingung. Kemudian Violet yang sampai di ruangan arsip langsung membaca bon kantor dan menyamakannya dengan pembukuan. Ini ada yang gak beres nih.
Pak Daus jangan-jangan korupsi uang perusahaan selama 2 tahun ini. Gue mesti cari bukti yang lebih kuat sebelum kasih tahu Dedi atau Kak Kinan, ucap Violet. Violet memasukkan bukti yang dia temukan ke dalam tasnya. Lalu Violet memutuskan keluar dari ruang arsip. Violet kembali ke tempatnya, dan dari kejauhan ada yang memperhatikan Violet. Violet mematikan komputernya dan langsung pulang. Sesampainya di rumah, Violet langsung ke kamar dan tiduran di kasur. Beberapa saat kemudian pintu kamar Violet terbuka. Violet melihat Kinan. Kinan berkata, "Gimana hari pertama lo kerja? Ada yang gangguin lo?" tanya Kinan. "Capek," keluh Violet. Kinan menghampiri Violet, lalu Kinan membelai rambut Violet. "Kalau lo gak kuat, gak usah lanjutin. Gue gak mau lo sakit," ucap Kinan. "Vi kuat kok, tubuh Vi kan sehat. Kak Kinan gak perlu khawatirin Vi. Vi cuma capek sedikit kok," ucap Violet. "Lo itu adik gua, pasti gua akan selalu khawatirin lo," ucap Kinan mengacak rambut Violet. Kaki berantakan rambut Vi. Lagian daripada kaki gangguin Vi, mending kaki beliin Vi makanan kesukaan Vi. Vi lapar banget nih, ucap Violet manja. "Manja deh. Ya udah lo tunggu bentar biar gue beliin," ucap Kinan. "Yeay, makasih Kak Kinan." Kinan memberi tanda oke dengan tangannya. Kemudian Kinan berjalan keluar dari kamar Violet. Violet memutuskan bangun dan pergi mandi untuk menyegarkan dirinya sambil menunggu Kinan membawa pesanannya.